Oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah, lemes amat Iya, toh. tema kita masih sama kan ya? Masih. Sholat jangan asal sat ya? Sesat. Iya, aku masih sedih soalnya aku sholatnya suka sat ya. Ya Ustazah Lulung ya. Sadar. Ustazah Lulung, aku mau nanya lagi. Di sini salah. Itu ke kiri, ke Abi. Nah, gitu dong buka ya. Aku masih malu Ustazah. Soalnya kadang suka sat. Katanya kayak burung gagak. Burung gagak Yang mematuk matok darah. darah. Nah, itu dia tuh. Beneran kayak gitu? Beneran. Jadi aku gimana baiknya nih? Ya dibenarkan lah. Pecinya. Diberesin, pecinya. Sholatnya juga kan? Iya. Harus gimana mohon penjelasannya Ustazah Lulung? Iya, Silakan, mudah-mudahan Ustazah. saya jadi takut. Iya. Mohon izin. Aduh. Semuanya dan juga pemirsa Islam tidak dirahmati Allah. Alhamdulillah kalau kita ngomongin sholat, jadi kita jadi ingat lagi. Karena memang apa pelajaran itu kudu diulang-ulang. Kemarin kita lupa, oh iya ya, ada yang salah nih. Nah, apalagi tadi dinyatakan dalam pertanyaan Kak Sony ya, sampai dia segitu takutnya ya. Gimana nih kalau kita sholatnya sat, buru-buru. Nah ini, emang kadang-kadang kita pengen buru-buru aja. Padahal tadi guru kita menyatakan kalau kita mencari dunia, maka Allah akan meninggalkan kita. Nah, ada hadis dari Abi Abdillah Al-Asy'ari mengenai sholat yang seperti ini. Sholat yang gimana? Yang seperti mematok darah, yaitu burung gagak. Jadi suatu hari, ketika Rasulullah selesai mengerjakan sholat bersama para sahabat, maka kemudian Rasulullah berkumpul dengan para sahabat. Nah ini nih enaknya berjamaah nih. Habis sholat bareng-bareng, duduk bareng-bareng. Nah kemudian ketika sedang berkumpul dengan para sahabat, selesai melaksanakan sholat, ada seorang laki-laki masuk. Kemudian melaksanakan sholat. Dan Nabi melihat gerakan-gerakan sholat dari seseorang ini. Ternyata dia sholatnya sangat terburu-buru, ya, mengerjakan sholat dengan cepat gitu loh. Koyok cepet-cepet, sat gitu. Maka kemudian dalam hadis ini Nabi berkata kepada para sahabat, wahai para sahabatku, bagaimana menurut kalian dengan laki-laki seperti ini? Dia sholat tidak tumanina, dia sangat terburu-buru, ya kan? Maka jika dia meninggal atau mati dalam keadaan sholat seperti ini, maka dia mati dalam keadaan di luar agama Muhammad. Dan kalaupun dia sholatnya masih seperti ini, nauzubillah min dzalik, maka dia akan mati dalam keadaan apa? Seperti bagaikan burung gagak yang mematuk darah. Jadi kalau orang yang sholatnya terburu-buru, tergesa-gesa, al-ajalatu minasyaiton. Tergesa-gesa adalah perbuatan setan. Karena apa? Setan mengganggu kita. Udah buru-buru aja, cepetan. Ntar langganannya pergi tuh. Udah buru-buru aja, ntar anaknya begini. Nah ini. Jadi yang pertama, yuk kita sama-sama latihan, jangan sampai terburu-buru. Karena apa? Kalau terlalu terburu-buru, sujud ruku begini, bener seperti burung gagak mematuk darah. Ini hadis dari Abi Abdillah Al-Asy'ari. Dan yang kedua, kalau kita terburu-buru, kita tidak akan mendapatkan nikmatnya sholat. Karena apa? Halawatul iman, nikmat orang beriman adalah manisnya iman ketika dia senang melaksanakan ibadah. Nikmat banget. Seperti tadi, ngobrol tuh kalau kita sama yang kita cinta, asik, gak berasa. Ya enggak? Kalau ngobrol sama yang kita cinta. Kita aja dulu sekolah begitu, kalau gurunya guru favorit, ya kagak berasa, udah bel aja nih. Udah selesai nih. Ya, tapi kalau sama mungkin seorang guru yang kita pelajarannya bukan sama guru yang pelajaran kita nggak suka, pelajarannya susah banget sih. Aduh, cepetan kayak ini bel, cepetan kayak ini. Nah, jadi kalau kita cinta kepada Allah, cinta kepada sholat, yuk kita sama-sama. Yang tadi guru kita nyatakan juga ya bahwa kita lagi ngobrol sama Allah, lagi cinta sama Allah. Ya, jadi kalau kita ngobrol sama kita cinta, tolong, inilah yang membuat jadi orang-orang tuh maaf banget. Mungkin banyak yang namanya perbuatan keji, perbuatan yang mungkar. Kenapa? As-sholatu. Dalam kalimat kalau sholatu ada alif lam di depannya, maka itu adalah perbuatannya harus sempurna. Berarti sholat mana yang bisa membuat kita jadi indah, jadi insya Allah merubah akhlak kita dari buruk menjadi baik. Sholat yang benar-benar sempurna. Begitu. Walaupun memang kita menyatakan kesempurnaan milik Allah, tapi kan kita juga kudu belajar sempurna. Masya Allah. Begitu. Terima kasih Ustazah Lulung. Amin. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin. Udah jadi tutup lagi? Enggak udah. Soalnya kan mau cinta sama Allah. Kalau kita cinta sama Allah berarti kita gerakan sholatnya harus sempurna, jangan buru-buru. Karena kalau buru-buru, perbuatan setan jamaah nauzubillah min dzalik. Yuk kita lanjutkan lagi jamaah ada di rumah yuk. Aku punya tayangan nih. Nasihat Habib Umar rahasia khusyuk dalam sholat. Masya Allah. Kita lihat tayangannya yuk, silakan. Masya Allah, tabarakallah. Abi Maki, tadi di tayangan itu aku lihat ada tulisan 6 cara biar sholatnya khusyuk gitu ya Bi. Iya. Aku jadi pengen tahu apa aja Bi, bagaimana caranya Bi. Abi mohon penjelasannya ya Bi. Bismillah. Silakan Abi. Insyaallah bismillah. Izin Ustaz Bani. Izin Ustazah. Bismillah. Subhanallah, ketika ingin melaksanakan sholat lalu ingin merasakan kekhusyuan, sebenarnya kalau lihat dari beberapa ulama, subhanallah banyak sekali.
tata cara untuk melaksanakan sholat khusyuk itu begini dan begini dan begini. Subhanallah gitu ya. Kenapa? Karena keinginan untuk mendapatkan kekhusyuan. Kenapa sih? Karena memang jelas qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khusyuun. Telah sukses, bahagia, benar-benar mendapatkan kenikmatan dunia akhirat. Siapa mereka? Jawabannya mereka yang sholatnya khusyuk. Lalu pertanyaan, ya udah saya ingin khusyuknya ketika sholat ini. Mungkinkah sholat khusyuk ketika sholat kita satset? Nggak mungkin, susah kayaknya ya. Maka dengan sholat khusyuk itu bagaimana? Punten, iya. Kalau dikatakan tata caranya, diantaranya adalah hudurul qalb. Artinya adalah hadirnya pikiran kita, jiwa kita. Kalau sekarang saya sedang berhadapan dengan Allah, sedang sholat, maka apapun yang mengganggu pikiran kita, maka khusyukkan kepada Allah. Bukan berarti ketika khusyuk ini, punten, tutup telinga nggak dengar apa-apa, tutup mata nggak lihat apa-apa. Semua aktif, tapi apa? Tapi kita sedang berhadapan dengan Allah. Seperti itu. Saya sedang berhadapan dengan Allah, jangan sampai terganggu. Terganggu sedikit, balikan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, ketika sholat, karena kita yakin dan dalam keadaan sedang bersolat di hadapan Allah, sholat, lihat kecoa. Oh, itu kecoa, selesai. Jangan kecoa dari mana masuknya ya. Dipikirin. Pikirin. Kira-kira cara menghilangkannya pakai apa ya? Nanti setelah itu berpikir panjang semuanya. Lagi sholat, mobil, suaranya berisik banget pasti solarin. Pasti berpikir. Jadi semuanya akan panjang-panjang. Lagi teriak-teriak di luar. Ini siapa sih yang teriak-teriak ini? Apakah nggak tahu saya lagi sholat? Pokoknya punten. Ketika sedang sholat, khusyuk dengan matan hadirnya hati kita, pikiran kita. Saya sedang dalam keadaan sholat. Iya, itu yang harus dipegang baik-baik dalam keadaan hadirnya itu demikian. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Nggak enak lah kalau saya ngobrol dengan Kak Sony ataupun Ustadzah ataupun dengan Ustadz Bani. Punten, lagi ngobrol misalnya. Saya ngobrol, Ustadz Bani, saya tuh kan ada hajat tapi sambil lihat handphone sambil saya main gini. Nggak enak. Iya, berarti saya sekarang sedang tidak berhadapan dengan seseorang yang benar-benar saya khidmat. Satu itu. Dua, punten, memahami daripada makna menikmatilah nikmatnya gitu ya. Paham kadang-kadang tidak dinikmati bahasanya. Jadi pahami dan nikmati itu. Ketika cara menikmatinya, pasti di situ ada pemahaman. Ketika mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, paham, nikmati, ini untuk saya, ini untuk saya, ini untuk saya. Iya, ketika dengan mengatakan kata-kata contoh misalnya innalil muttaqina mafaza, sesungguhnya bagi orang bertakwa itu mendapatkan kemenangan ataupun kesuksesan. Dalam hati nikmati, ya Allah, saya jadikan orang bertakwa. Ya Allah, mendapatkan saya ini, jadikan saya kenikmatan yang indah, ketakwaan yang ada. Jadi bukan hanya memahami tapi nikmati ketika dalam keadaan sholat itu. Iya, jadi dengan mengatakan yakin berada di hadapan Allah, lalu nikmati bacaannya. Subhanallah, dan bukan hanya sekedar itu. Kalau sudah hadir nikmat, berarti ada haibah. Itu apa? Haibah ini boleh diartikan kata-katanya Masya Allah, rasa hormat, iya, rasa kagum, rasa dalam keadaan kata-kata yang indah. Dengan mengatakan, ya Rob, saya tidak pantas deh kalau melakukan hal ini sedang sholat. Saya tidak pantas. Maka intinya ingin menyempurnakan, tidak asal-asalan. Keberapa? Keempatnya. Keempatnya bukan hanya sekedar tidak mau asal-asalan, tapi ada khauf, rasa takut. Ya Allah, saya takut tidak diterima. Lalu ada harapan, punten, mudah-mudahan diterima. Dan yang terakhirnya ada rasa malu. Malu kalau saya melakukan sholat tidak baik. Malu saya sudah mendapatkan berbagai macam kenikmatan dari Allah, tapi sholat saya tidak bisa menyempurnakannya. Ada rasa malu di dalam hati. Ini beberapa yang disampaikan para ulama untuk meningkatkan kekhusyuan kita di dalam sholat. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Abdul Nafi untuk penjelasannya. Kalau kita menghadirkan itu, insya Allah sholat kita jadi lebih khusyuk ya jamaah yang ada di rumah ya. Kita lanjutkan lagi yuk jamaah. Tadi kan Ustaz Lulung sempat bilang tuh kalau misalnya saset-saset kayak burung gagak yang lagi matok darah. Terus ada lagi yang bilang katanya kalau sholat kita buru-buru seperti menyerupai gerakan binatang. Gerakan-gerakan gitu ya. Benar seperti itu Ustadz Bani, menyerupai gerakan binatang sholat kalau buru-buru. Aku mau penjelasannya dong, maksudnya seperti apa dan gerakannya seperti apa Ustadz Bani? Silakan Ustadz. Mohon izin guru kami, Ustadz Maki, Ustazah Lulung, Mas Sony dan guru-guru kami dimanapun berada. Nah ini dia nih. Kalau gerak atau terburu-buru sholat, itu bisa menyerupai gerakan hewan atau binatang. Ya. Tapi sebenarnya kalau hewan itu bukan buru-buru Mas Sony. Biri-biri. Oh iya, iya juga ya, biri-biri, kambing, domba. Abu Hurairah meriwayatkan, nahani khalili, Rasul SAW melarangku, kata Abu Hurairah, dari 3 hal. Pertama, an qara naqradik, seperti mematuk ayam. Larangan ketika sholat maksudnya, seperti ayam mematuk. Lalu iq'a, ada 2 riwayat. Iq'a
al-kal wal qird. Duduk iqa seperti mohon maaf anjing dan juga mohon maaf monyet atau qird. Setelah itu iftirash as-sa'lab, apa namanya? Sujud seperti binatang buas. Seperti apa? Anjing ya atau serigala. Oke, contoh Ustaz Bani? Yang berikutnya iltifat as-sa'lab juga sama, menoleh seperti tolehan musang. Nah, boleh kita praktik. Iya, silakan. Musang ya, Maaf musang. ya, Abi. Jangan balik lagi. Enggak balik langsung. Nggak kebalik nih, aman. Enggak, ada aman. Ada kebalik. Aman. Yang pertama adalah iltifat as-sa'lab. Lagi sholat, noleh-noleh nih, lirik-lirik. Itu parah banget. Tapi kalau noleh begini parah banget itu ya. Ada yang lehernya nggak kemana-mana, tapi Iya. matanya Oh, dia naik ke sini. Itu karenanya para ulama menyarankan sholat jangan sampai pakai kaos atau baju yang ada tulisan di sini. Gambar-gambar, Nama ya. alumni semua tulis di situ. Dibacain. Bukannya baca Fatihah, baca alumni. Oh, ya Allah. Itu ikhtilasun yakhtalihu syaitan. Itu curian di mana setan menarik kita Masuk, untuk mencuri pandangan. Itu pertama. Tapi kata para ulama boleh melirik, menoleh kalau memang ada hajat. Seperti tadi lagi sholat, anak kecil lihat, waduh, kemana nih? Itu boleh. Ya, tapi guru kita Abi Maki menyarankan kalau bisa diikat aja tangan di sini ya. Ya. Jadi kalau lari dia set tarik lagi. Benar. Itu pertama. boleh juga tuh. Taib. Yang berikutnya adalah iqa. Mohon maaf. Ya. Duduk iqa itu ada dua. Ada yang sunnah diperbolehkan dan ada yang tidak boleh, yang haram. Yang sunnah itu seperti ini. Duduk di atas dua tumit. Oh. Nah ini boleh. Ya Rasulullah SAW pernah sholat seperti ini. Misalnya tentara pakai suatu ini juga kan? Oh iya, Sepatu sepatu Bot atau pantopel nggak bisa dilepas. Ya. Nah tapi ada iqa yang terlarang. Yang pertama tadi iqaul kalb. Jadi mohon maaf. Ya. Didudukin Dubur kita tuh ya? ini Oh. nempel di lantai, tapi kedua kaki di samping sini. Oh, jelek tuh ya. Itu nggak boleh? Nggak boleh ini. Enak banget buat terapi sebenarnya. Iya. Nah, tapi nggak boleh kalau lagi sholat. terapi aja, sholat jangan. Itu yang pertama. Nggak boleh Yang tuh. kedua iqail qird. Mohon maaf, seperti duduknya, mohon maaf, Iya. monyet seperti ini. Nah, itu nggak boleh. Oh, Nah, ini begini. misalnya kalau orang saya sih nggak mungkin ya. Misalnya lagi Iya. sakit, duduk seperti ini tuh nggak boleh. Nah, itu yang dilarang. Duduk iqa seperti iqanya binatang. Ada lagi misalnya iftirasnya apa namanya sujudnya Sujud. itu seperti sujudnya hewan buas. Mohon maaf. Allah. Nah, ini Wah, tuh kayak ngantuk tuh Pak Ustadz. Gitu. cantik ya. Iya. Ini dari siku sampai ke tangan semuanya di sini. Tuh kalau lagi itu nggak boleh. kalau sholatnya lagi sakit hati tuh biasa. Lagi sakit hati ya. gitu. Nggak usah. Pasrah. Yang berikutnya adalah ketika salam. Nah, ini Ya. mengibas-ngibaskan tangan seperti ekor kuda. Oh. Nah, biasanya tuh nggak berasa nih. Iya, iya. Selesai tahiyat misalnya, Heeh. selesai tahiyat akhir lah ya. Oh, iya, iya. Tahiyat akhir seperti ini, kan salam nih. Assalamualaikum Selesai warahmatullahi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini ikut nih. Ada tuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang sini juga sama. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu nggak perlu. Jadi tidak perlu mengibas-ibaskan tangan. Itu barangkali wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih Ustaz Bani. Itu hal-hal yang mungkin Baik. mungkin ya, Abi, yang tidak boleh dilakukan ya ketika kita sholat ya. Betul. Ustaz Bani ya, itu harus disimak, diingat juga ya jamaah ada di rumah apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini ya. Alhamdulillah. Sekarang aku mau bacain lagi pertanyaan yang sudah masuk lagi ke media sosial Islam itu indah tapi melalui surat. Kita masuk yuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Suratnya di mana ya? Mah ada surat kan ada surat. Kamu ngapain masuk-masuk ke sini ngasih surat? Gila alhamdulillah. Kasih surat. Aku rindu katanya. Ya ampun silakan duduk. Ini Bapak. Ya Allah. Salah. Ini saja. Makasih ya. Makasih. Loh, pulangnya lewat situ lagi tadi. Oh, lewat jalan lain kayak habis sholat Jumat ya. Oh ya Allah, Ini makasih. kayaknya jangan pertanyaan nih. Iya, aku bacain sih. Surat cinta buat aku. Mah, ada surat. Iya, sweet banget. Cacuit. Ya ampun. Wah, Masya Allah nih ada surat ya jamaah ya. Aku bacain ya. Dari hamba Allah, dari Cirebon loh. Oh, jauh ya. Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz, saya bekerja sebagai operator warnet.
Dan saya mewakilkan teman-teman saya yang bekerja secara shift-shiftan, seperti karyawan pabrik dan security juga. Terkadang tiap shift mengorbankan waktu sholat wajib kita. Misalnya cuma saya sendiri, saya bekerja dengan mensiasati membawa teman untuk gantian. Dan bila waktu sholat tiba, saya minta waktu untuk sebentar digantikan. Dan nanti kita gantikan. Tapi hal itu tidak bisa saya lakukan terus-menerus. Ada kalanya saya harus sendiri dan mau tidak mau harus full time untuk jaga. Dan hampir tidak ada waktu untuk sholat. Nah, apakah boleh bagi kami para pekerja yang shift-shiftan ini menjamak sholat kami? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jamaah yang sudah bertanya ya. Ini harus dijawab melalui tausiah ya oleh guru kita Ustadz Abi Maki. Abi, mohon izin Ustaz Bani, Allah barik fik. Izin, Allah barik fik. Subhanallah. Ini adalah pertanyaan sangat luar biasa, mungkin mewakili dari berbagai macam kalangan karyawan dimanapun berada. Iya. Yang ingin disampaikan yang pertama kali sebagai mukminin mukminah selalu mengedepankan Allah Subhanahu wa taala di atas segala-galanya. Jadi punten, jika Anda sekarang ini belum mendapatkan pekerjaan, maka begitu melihat cara bekerjanya mengganggu waktu sholat apa tidak? Sholat Jumatnya bagaimana? Zuhur asarnya bagaimana? Maka itu adalah terpenting karena kita bukan hanya sedang mencari uang, tapi mencari keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika sholatnya bagaimana? Saya diterima, sholatnya bagaimana? Sholatnya bagaimana? Ini terpenting. Maka kemanapun, bayangkan Rasulullah sampai ke kota Madinah, yang pertama kali dibuat, yang pertama kali dilakukan Rasulullah, di mana buat masjid, itu yang terjadi. Maka adab kemanapun kita berangkat, kemanapun kita bekerja, yang harus dicek, dilihat di situ adalah musolanya mana, tempat sholatnya mana. Kalau ke Mekah, ke Madinah, begitu sampai ke Mekah, Madinah, lihat azannya jam berapa, zuhur asarnya jam berapa. Karena ini adalah punten mawaqit. Tadi Ustaz Bani sudah menyatakan kata-kata yang sangat indah bahwa sholat ini kalimatnya kitabah mauquta. Subhanallah, punten. Setelah itu apa? Kalau seandainya Anda sudah terlanjur masuk di salah satu tempat itu, iya, dan Anda sudah berusaha mengganti sip-sipannya, punten. Kalau seandainya jarak Anda dari perjalanan menuju pekerjaan itu memang sekitar 80 kilo, 85 kilo, insya Allah bisa saja untuk dilakukan di jamaknya. Iya, tapi ternyata sangat dekat sekali, bahkan punten kurang daripada jarak tersebut. Anda sudah mencoba untuk melakukan sip ini, gantian. Tapi qadarullah, ternyata dalam beberapa saat Anda bisa melakukan sholatnya di jama. Ataupun tidak bisa dilaksanakan pada tepat waktu karena tidak ada yang menjaga. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Apa yang terjadi pada waktu itu? Pada waktu itu silahkan untuk melakukan sholatnya walaupun punten dalam kenyataan kalau keseringan tidak bisa diterima. Tapi kalau seandainya sesekali, ini kenapa? Ini penting menjaga. Seperti tadi digambarkannya, baru bedah karena operasi, Allahu Akbar. Tinggal dulu, selesai. Atau mau nyuntik begitu jos gitu, ada lepas dulu, nggak disuntikin dulu. Repot. Jadi tidak seperti itu. Ya, udah ditancap tapi dilepaskan, tidak. Maka dengan kenyataan seperti ini sesekali bila silahkan. Namun punten, seandainya Anda sudah merasa resah dalam kejadian seperti ini, masa saya dijamah terus? Masa yakinkan hal ini bukan dari pemikiran yang buruk, tapi iman yang bertanya, merasa gundah, merasa tidak nyaman, merasa tidak enak. Maka pertanyaan yang dilontarkan oleh sahabat kita tadi, itu bukan pertanyaan dari pikirannya, tapi pertanyaan dari hatinya. Boleh nggak? Karena saya berhadapan dengan Allah ini. Sesekali silahkan. Tapi kalau seandainya ternyata terulang, agak sering terulang, maka sambil melakukan itu, sambil mencari kira-kira ada nggak tempat yang bisa menjamin Anda sholat lebih baik lagi, karena hubungannya ini adalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Allah barik fiik untuk penjelasannya. Jamaah jangan kemana-mana, setelah ini aku bacain lagi, masih banyak lagi pertanyaan menarik lainnya ya. Nggak lama kok, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Everywhere I go, bring the beat box.